Salam pemirsa channel Media Ayat Tersirat, bertemu lagi dengan saya Arli dalam format baru. Kali ini saya akan seperti ini, ngobrol apa adanya aja, tanpa perlu skrip. Ya, mengapa seperti ini nanti akan lebih jelas ketika kita mulai bahas. Di tangan saya ini ada tulisan dari Ibu Ririn yang murni, belum diedit sama sekali. Nah, video-video yang sebelumnya sebagian besar seperti ini prosesnya. Bu Ririn disuruh menulis info-info apapun itu dari Malaikat Muqarrabin atau Jibril atau dari siapapun itu. Kemudian dikasih ke saya kemudian yang merancang gimana caranya supaya bisa dipahami maksudnya. Jadi sekarang pemirsa bukan melihat, dapat sedikit gambaran seperti apa sih tulisan murni dari Bu Ririn supaya bisa membayangkan betapa ribetnya untuk memahami ilmu kebenaran ini. Seperti apa maksudnya, kita langsung mulai aja ya. Saya murni membaca dari sini, habis itu kemudian kita bahas perlahan-lahan. Oke, pertama. Seperti yang sudah dikabarkan di video sebelumnya, Malaikat Muqarrabin Lumah dan Syariat, Sinar 5, maksudnya itu Sinar 5 Watt, membantu manusia untuk melewati jembatan menuju dunia baru. Sedangkan Sinar 50 ke atas akan memberikan bimbingan agar Sinar 5 bisa terus meningkatkan kualitasnya di sisa hidupnya. Nah, ini ngomongin maksudnya adalah saya ini mewakili Sinar 50. Sedangkan pemirsa mungkin ada yang Sinar 5, ada juga Sinar 50, macam-macam. Pertanyaannya sekarang adalah Sinar 50 watt, Sinar 5 watt, Sinar 500 watt yang kita bahas di episode sebelumnya itu di TF11 itu maksudnya apa sih? Pemirsa ada yang ngerti nggak? Ada beberapa perspektif mengenai hal ini. Tetapi yang paling mudah itu bisa kita ibaratkan seperti dinding. Ibaratnya kita mau poin ke A, ke B, tapi harus melewati dinding. Sinar 500 watt ibaratnya itu mungkin dinding yang 50 meter. Sinar 50 watt ibaratnya dinding 5 meter. Sinar 5 watt dinding 0,5 meter. Apa signifikansi dari hal itu? Ya, kalau misalnya kita memanjat dinding 50 meter tentu susah banget kan? Iya, lebih berat dibandingkan 5 meter ataupun setengah meter. Akan tetapi kalau kita berhasil, kita langsung naik tinggi sangat cepat, langsung 50 meter ketinggian kita. Itu artinya bisa diibaratkan dengan kedudukan di hadapan Allah. Dalam sekali langkah, kita bisa langsung naik 50 meter ketinggiannya. Sedangkan 50 watt cuma naik 5 meter. Sedangkan 0,5 watt, maksud saya 5 watt cuma bisa naik setengah meter. Seperti itu bayangannya. Dengan kata lain, Sinar 5 watt itu ya lebih sedikit jenjangnya untuk bisa mencapai ketinggi yang sama dengan 500 watt ataupun 50 watt. Udah kebayang? Saya ibaratkan lagi deh yang lain. Tapi nggak usah deh, sekarang kita lanjutkan aja poinnya. Kalau misalnya belum jelas ya mungkin bisa kita bahas di video-video selanjutnya atau pada saat kita membahas poin-poin selanjutnya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah proses tadi 50 watt saya yang mewakili ini supaya bisa membantu 5 watt pemirsa semua ini supaya bisa mempelajari dan mempraktekkan ilmu kebenaran? Satu, kita harus sadar bahwa kita semua hidup di zaman transisi zaman kebaikan menuju zaman kebenaran. Transisi, apa artinya? Mengapa ini disebutkan lagi? Saya yakin pemirsa juga udah berulang kali kan paham mengenai transisi ini, zaman kebaikan kebenaran. Tapi apakah implikasinya? Saya sebelumnya juga kurang paham mengapa kok Bu Ririn minta ditulis ini, suatu hal yang berulang kali kita omongin. Rupanya di antara pemirsa ini sebagian masih susah memahami implikasi dari informasi barusan. Contohnya adalah ada pemirsa yang pengen banget supaya anggota keluarga terdekatnya bisa memahami ilmu kebenaran seperti dirinya. Nah, itu adalah sebuah niat yang mulia, yang baik. Tetapi ya susah lah untuk dilaksanakan, untuk bisa diwujudkan. Karena ini masih transisi. Itu artinya ya semua manusia kan emang sejatinya harus sendiri-sendiri. Gak bisa dipaksakan.
Zaman kebaikan kalau diibaratkan kurikulum sekolah itu taman kanak-kanak hingga 3 SD, sedangkan zaman kebenaran kelas 4 SD sampai dengan S3. Nah, itu bisa dibayangkan betapa jauhnya kurikulum zaman kebaikan dengan kebenaran. Oleh karena itu, jika Anda mengharapkan keluarga-keluarga terdekat Anda untuk bisa paham, bisa melaksanakan ilmu kebenaran, atau bahkan sekedar mau aja, itu kelihatannya kedengarannya mudah, tapi akan jadi sangat sulit, sangat susah. Karena memang level keimanan manusia beda-beda, nggak bisa dilihat dari umur, dari pengalaman, dan sebagainya yang bisa terlihat oleh mata. Semua itu dari dalam hati, nggak kelihatan. Itu harus dicamkan. Jadi kita sebenarnya nggak bisa memaksain orang lain untuk mau dan mau melaksanakan, untuk mampu dan mau melaksanakan ilmu kebenaran. Di dalam kurikulum ilmu kebaikan yang dilabeli dengan agama, tradisi, kepercayaan, keyakinan atau jalan hidup, ajarannya mengajarkan ibadah yang seolah-olah Allah yang membutuhkan manusia. Setiap kita berbuat baik harus ada imbalan, meskipun ajarannya sudah mengajarkan secara lisan atau secara tertulis bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Ya. Ilmu kebaikan paling dasarnya itu ya adalah bahwa bahwa Allah membutuhkan manusia, sedangkan ilmu kebenaran manusia membutuhkan Allah. Ini adalah sebuah saran ya buat pemirsa yang pengen keluarga-keluarga dekat, teman-teman terdekat itu pengen mereka supaya mau belajar ilmu kebenaran, mau memahami ilmu kebenaran. Sekedar ngomong bahwa mereka perlu ini, perlu tahu itu nggak bakal bisa. Mereka fondasinya harus berubah dulu dari yang sebelumnya Allah membutuhkan manusia menjadi manusia membutuhkan Allah. Sebelum fondasi itu berubah, nggak peduli Anda itu menjelaskan, mengajak dengan persuasi yang seperti apapun, mereka nggak bakal bisa memahami, nggak bakal mau untuk mengerti. Nah, untuk bisa mengubah fondasi tersebut, itu perlu kejadian yang bisa dibilang harus shocking, yang benar-benar mengguncang jiwanya. Seperti apa ya? Yang paling sering sih dibikin sakit atau mengalami ketidakberuntungan yang amat parah, sehingga mau nggak mau dia langsung mengevaluasi semua kehidupannya selama ini, keyakinannya selama ini, dan mau berubah, baru mau melihat apa ilmu baru atau kenyataan baru hidup yang berbeda dari sebelumnya. Oh, suhunya rupanya kameranya mati. Ya udah di pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Maklum, masih baru pertama kali nyoba, jadi teknisnya banyak bermasalah. Contoh keyakinan tersebut adalah setiap kita berbuat baik harus ada imbalan. Meskipun ajarannya sudah secara spesifik mengajarkan segala yang kita miliki adalah titipan Allah. Akan tetapi praktek nyatanya ketika kita mengeluarkan barang titipannya tersebut untuk bermanfaat sesama, atau bahkan untuk Allah lah, tanda kutip, yang menitipkan harus memberikan balasan yang lebih dari yang kita keluarkan ya. Contoh yang paling gampang ya, yang minta pahala berkali-kali lipat itu, kita udah mengorbankan duit untuk ini, untuk itu, tapi minta balasannya harus berkali lipat. Itu adalah kesalahan fundamental. Kalau sebelum kesalahan mental ini bisa diperbaiki, bisa diyakini bahwa itu salah sehingga harus diubah, seorang manusia gak bakal mau deh berubah atau belajar ilmu kebenaran. Ini termasuk berlaku juga buat keluarga dan teman-teman terdekat pemirsa semua. Kita lanjutkan. Begitu pula pemikiran instan dan jalan pintas yang sudah mendarah daging bahwa berbuat dosa bisa dihilangkan dengan membaca sekian ribu ayat tertentu, pergi haji, umroh, sedekah, dan lain-lainnya. Supaya yakin, dikuatkan lagi dengan pendapat hadis sosok tertentu yang dianggap paling dekat dengan Allah. Ya, ini udah jelaskan ya pada dasarnya. Jadi kalau misalnya Anda memang pengen supaya teman, keluarga atau siapa itu untuk mau belajar ilmu kebenaran, ya harus dikikis satu persatu keyakinan seperti ini. Hadis dan sebagainya macamnya itu yang ujung pangkalnya juga udah ribet banget kan. Iya,
Emang gak segampang itu untuk melaksanakan ilmu kebenaran. Dan setiap detik Anda memikirkan orang lain supaya mau belajar ilmu kebenaran, itu adalah detik yang hilang bagi Anda sendiri untuk meningkatkan keikhlasan Anda sendiri. Jadi ya bisa dibilang itu menghabis-habiskan waktu sebenarnya. Anda nggak bakal punya cukup waktu untuk naik kelas sendiri karena mikirin orang lain. Anyway, lanjut. Muncul lagi pendapat sosok lain yang membuat seperti biasa tulisan Bu Ririn itu kalau misalnya dari awal tuh bahkan nggak ada titik komanya, nggak ada spasinya. Ini saya edit sedikit aja dengan kasih spasi dan enter supaya lebih mudah dibaca. Muncul lagi apa lagi nih? Ya ini ngomongin tentang manusia yang bikin peraturan, bikin ilmu kebaikan yang termasuk dari hadis tadi, yang kemudian dijadikan dasar bagi manusia lain sebagai dasar hukum bagi manusia lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Masalahnya adalah manusianya, baik yang membuat peraturan tersebut maupun yang pengikutnya, semuanya dapat dengan mudah dibiaskan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Itu artinya tidak peduli kita pakai peraturan yang manapun yang dalam kondisi tertentu mulia yang sudah diratifikasi di seluruh dunia, selama kita sebagai individu masih nggak bisa mengendalikan nafsu rasa aku, rasa suci dan rasa minta puji, kita nggak bakal bisa melaksanakannya dengan benar dan menjadi sebuah amalan yang diterima oleh Allah. Intinya begitu. Lanjut. Manusia kebaikan tidak mau menjalani proses, maunya semua serba instan, sehingga tidak bisa melaksanakan sadar, tabah, dan sabar. Nah ini juga penting. Contohnya adalah, ya pemirsa ini, berapa kali coba nonton video dalam channel Media Ayat Tersirat, satu video. Saya yakin yang nonton berulang-ulang tuh hanya sebagian saja, sebagian kecil. Nah itu sebenarnya juga langkah sadar, tabah, dan sabar. Jika Anda cuma nonton sekali habis itu nggak ngerti, habis itu menyerah, ya berarti Anda masih jauh banget. Jelas aja nggak ngerti, nggak bisa melaksanakan. Oleh karena itulah, banyak kita saksikan manusia yang tampak baik, ahli ibadah, sedekah. Yuk lanjut, rupanya kameranya cepat panas, makanya harus sesekali didinginkan. Oleh karena itulah, banyak kita saksikan manusia yang tampak baik, ahli ibadah, sedekah, dan sebagainya, mau mengambil harta yang bukan haknya. Maksudnya ya biasa berbuat dosa, korupsi, dan semacamnya. Karena mereka anggap dosanya gampang, bisa dihapus dengan kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Ya wajar ya, karena mau cara instan, seperti yang kita bahas sebelumnya, yang min-maxing itu. Begitu juga dengan penghafal ahli kitab, yang fasih kitab yang diyakini. Oh ya, yang menganggap bahwa dengan menghafalkan Al-Quran atau kitab apapun itu, dosanya bisa langsung terhapuskan dan bisa langsung masuk surga. Ya, ini semua dari kodrat manusia yang kurang, yang tidak mau sadar, tabah, dan sabar, yang tidak mau nonton videonya berulang-ulang. Bagi yang sudah memahami ilmu kebenaran, ketika dihadapkan dengan manusia kebaikan, termasuk teman dan keluarga terdekat, ya harap maklum, mereka itu bukannya salah, tetapi kurikulumnya yang memang masih level relatif rendah. Masih sangat susah untuk diajak mengesahkan Allah dengan benar. Ajaran kebaikan yang diajarkan orang tua rohani kita, yaitu keempat Muhammad itu, juga sangat sedikit pengetahuan tentang rohnya yang dijelaskan di surat Al-Isra ayat 85 itu, yang nanti akan saya tampilkan juga di layar ini. Anyway, tentang ilmu roh, masih ingat pembahasan kita tentang dunia di dalam kalbu itu yang sangat rumit mungkin bagi sebagian pemirsa yang ada materi rohani, materi jasmani. Itu bisa dijadikan bayangan dari betapa rumitnya ilmu roh yang belum pernah ada sebelumnya di zaman dulu itu. Itu merupakan bagian dari ilmu roh yang disebutkan di ayat Al-Isra 85 ini. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan bayangan betapa rumitnya ilmu roh, ya
dibaca lagi, ditonton lagi video tersebut, dan dibayangkan lagi apa implikasinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pengetahuan roh yang sedikit inilah yang mengakibatkan manusia kebaikan tidak memahami bahwa roh yang gentayangan di alam nyata adalah roh manusia juga aslinya, yang sudah meninggal, bukan sekadar jin dan manusia yang disebutkan di Al-Quran. Jin itu merupakan keturunan dari Ifrit dan Khidir, sedangkan manusia keturunan dari Adam dan Eva. Ini ceritanya panjang lagi. Kita udah bahas berulang kali di video-video sebelumnya ya. Atau kenapa Bu Ririn kok pengen menyampaikan ini lagi? Mungkin untuk pemirsa yang baru mulai nonton dari sekarang kali. Supaya kalau mau tahu lebih detail ya tonton lagi video-video sebelumnya, ada banyak banget. Baik jin dan manusia diperintahkan tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Ini juga udah jelas ya. Kita juga udah pernah bahas sebelumnya apa sih maksudnya beribadah di sini, apa implikasinya di video yang mana? Saya juga lupa saking banyaknya. Berbekal ilmu kebaikan sampai akhir zaman, manusia belum memahami musuh besarnya yang menjadikan dunia tidak bisa mewujudkan perdamaian dan kemakmuran. Ya, selama ini manusia, kita semua, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalau ada masalah, bukannya bercermin ke dalam diri sendiri, pasti nyalain orang lain. Entah itu suami, istri, anak, teman, siapa aja, pokoknya di luar sana pemerintah, dan sebagainya. Jadi itu bukan sekedar omongan doang. Kenyataannya kita sehari-hari juga selalu seperti itu kalau kita mau sadar. Makanya, berbekal ilmu kebaikan aja kita nggak bakal bisa menang melawan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Untuk itulah diturunkan ilmu kebenaran dengan Rasul, Malaikat Muqarrabin, Lumah, dan Syariat untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mampu mengesahkan Allah dengan benar, sehingga mampu memahami dan mengerti bahwa musuh besar kita ada di dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu. Ya, jadi Malaikat Muqarrabin, Lumah, dan Syariat membantu manusianya itu bisa dibayangkan dengan lebih akurat tuh seperti kemarin pembahasan kita tentang diri dalam kalbu. Kan kita harus masukin materi rohani dan jasmani yang pas, terus kebersihannya dari nafsu, rasa aku, rasa suci, rasa suci dan rasa minta pujinya juga harus dikikis. Nah itu kan gak bakal kelihatan dari luar. Sampai mana tadi ya? Lupa lagi gara-gara kameranya mati melulu. Ya. Hal ini berbeda dengan kurikulum ilmu kebaikan. Ketika dihadapkan ujian atau hukuman, selalu diselesaikan mengutamakan ke objek atau mengutamakan hubungan manusia. Sehingga yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, akan tetapi justru menambah permasalahan. Meskipun sudah diberikan pengetahuan, yang saya tahu di agama Islam ya, bahwa segala kejadian di dunia ini adalah kehendak Allah. Bahkan daun jatuh pun atas kehendaknya. Ini surat Al-An'am 59. Ya, contoh lagi secara spesifik. Secara fundamental juga sebenarnya, bahwa ilmu kebaikan itu selalu fokus ke objeknya, saling menyalahkan. Jadi fokus ke kehendak dinamisnya, kodarnya, mengapa begini, mengapa begitu, daripada kehendak statisnya, yaitu bahwa semua kehendak dinamis tadi, kodar tadi, itu tujuannya untuk meningkatkan keimanan manusia, supaya manusia bisa menjadi pemimpin bagi nafsunya di dalam hatinya itu. Ya, itu problem yang sangat penting ya. Kalau misalnya kita menghadapi permasalahan selalu ngobjek, selalu mikirin kodarnya aja, kalaupun kita bisa selesaikan permasalahan ini, gak lama kemudian pasti ada permasalahan baru lagi yang tujuannya sama, untuk membersihkan hati kita dari nafsu. Jadinya gak selesai deh ujiannya kalau misalnya gak lulus. Sebaliknya kalau kita fokus ke tujuan utamanya, yaitu membersihkan nafsu, meskipun kita nggak keluar duit, nggak keluar energi terlalu banyak, mungkin bisa jadi kayak gitu, bisa selesai semua permasalahannya. Nah, tapi itu panjang lagi ceritanya, kita lewatkan dulu. Berbekal ilmu kebenaran, bagi manusia yang mau diajak benar akan diberi pengetahuan ketika dihadapkan ujian dan hukuman untuk mengutamakan kembali ke subjek
baru ke objek. Kalau kita ke subjek, maka fitrah yang akan membimbing, sedangkan mengutamakan objek, maka nafsu yang mengendalikan diri kita. Ya, ini udah self-evident ya. Kalau misal pemirsa masih belum ngerti ini juga, gawat. Ya mungkin bisa kita bahas dengan lebih detail, lebih praktis dalam kehidupan sehari-hari ya. Di segmen baru ini yang kita ngobrol seperti ini. Bagi siapapun yang mau meningkatkan kualitasnya tentang ilmu kebenaran, untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh, karena kita wafat itu berbekal ilmu kebenaran, Anda tidak akan bingung lagi ketika menunggu antrian kelahiran kembali. Akan pusing kan? Ya tulisan Burin ya kayak gini. Maksudnya itu adalah ilmu yang kita pelajari di sini di channel ini, semua video-video sebelumnya itu adalah kurikulum yang bakal diajarkan ketika Anda nanti ngantri di alam fana mau lahir kembali. Itu juga ilmunya. Sama aja. Jadi kalau misalnya Anda sekarang mau rajin belajar ketika masih hidup seperti ini, bakal lebih nempel di otak, di hati kita ilmunya. Jadi ketika nanti ngantri udah lebih pinter ya, lebih nempel karena kita sekarang lengkap, punya jasad, punya makanya kesempatan kali ini untuk belajar dengan mudah, dengan cepat, manfaatkan dengan baik. Sampai mana tadi lupa. Ya, Anda juga akan siap ketika lahir kembali dengan memori ilmu kebenaran yang sudah menyatu dengan Anda. Otomatis tersambung terus dengan malaikat muqarrabin lumah dan syariat untuk menaikkan level keimanan dalam kehidupan baru yang nasibnya mungkin tidak sama dengan kehidupan lama. Misalnya kehidupan pertama jadi laki, kehidupan kedua jadi perempuan, kehidupan pertama kaya, kehidupan kedua miskin, sesuai dengan karma yang Anda terima ya. Intinya adalah kalau Anda memahami ilmu kebenaran, benar-benar paham nih ya secara hakikatnya, artinya ketika situasi dan kondisinya diubah, Anda juga tahu perbuatan yang perlu dilakukan itu apa. Itu maksud saya dengan paham ilmu kebenaran yang benar. Jadi bukan sekedar tahu apa pertanyaan A, dijawab jawabannya A, melainkan ketika pertanyaannya diubah-ubah dengan berbagai contoh situasi yang berbeda, Anda tetap tahu jawabannya. Kalau misalnya Anda udah paham seperti itu, ketika nanti dilahirkan kembali dengan kodrat yang berbeda, sebelumnya pria, kemudian jadi wanita, sebelumnya kaya jadi miskin, Anda tetap akan tahu apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu Anda pilih dalam kehidupan supaya perbuatannya bisa diterima dengan Allah. Jadi kalau misalnya mau paham ilmu kebenaran, itu salah satu syaratnya, atributnya yang bisa kita jadikan penilaian. Apakah kalau kehidupan kita dalam situasi yang berbeda, kita udah paham apa yang perlu dilakukan? Bagaimana cara mengetahui hal itu? Gampang. Lihat aja di sosial media. Posisikan Anda berada di tokoh-tokoh yang diceritakan dalam sosial media tersebut. Terus bagaimana Anda akan menjawab ujian tersebut? Kira-kira nafsu apa yang perlu dilepas? Kira-kira saya bisa nggak ya kalau misalnya saya dikondisikan seperti itu? Bisakah saya menjawab dengan benar, dengan tepat, sehingga menjadi amalan di sisi Allah? Itu adalah sebuah exercise, sebuah pelatihan yang sangat berguna, sangat bisa membantu Anda untuk meningkatkan keimanan justru. Untuk itulah saya, Arli, yang mewakili Lewatan Sinar 50, memberikan solusi agar Anda memahami per bab di video media ayat tersirat dan buku yang ditulis Bu Ririn. Apabila belum mengerti, saya buka konsultasi lewat YouTube ini. Oh iya, maksudnya ini. Jadi segmen yang baru, bukan cuma format ini aja yang baru. Jadi nanti di sini, entah duduk di sini atau lewat komunikasi apapun, WhatsApp atau lewat Discord atau apapun itu, kita ngobrol. Pemirsa dengan saya. Pemirsa boleh nanya tentang video yang mana aja dan saya akan menjelaskan sampai Anda ngerti. Itu titik poinnya yang penting. Jadi dengan cara seperti itu diharapkan pemirsa yang lain juga bisa memahami juga dari contoh tersebut. Hal ini berbeda dengan sebelumnya kan ketika saya bikin skrip yang kalau bisa jangan sampai ada celahnya sama sekali. Pasti harus saklek ilmunya. Nah ini lebih santai, lebih bebas, dan mungkin bisa lebih relatable dengan pemirsa dibandingkan sebelumnya.
teknisnya bagaimana ya nanti bisa dihubungi Mas Isa atau enggak nomor yang nanti saya cantumkan di deskripsi. Ya detailnya nggak penting lah. Yang jelas nanti saya akan kasih contoh percakapan tersebut di sini lewat seseorang yang juga memiliki kapasitas 5 watt sehingga nanti pemirsa bisa mati lagi. Ya, balik lagi. Nanti akan diberikan contoh di video setelah ini ya. Seperti apa sih teknisnya? Nanti pemirsa bisa memberikan sendiri apakah akan ikut atau enggak. Lanjut. Oh iya. Peraturannya cuma ada beberapa nih. Pertama itu adalah pertanyaannya nggak boleh tentang ujian kehidupan yang sedang Anda alami. Murni tentang video yang sudah pernah kita bahas. Sudah pernah saya upload di media channel Ayat Tersirat ini. Karena mengapa? Saya udah dikasih pesan oleh Lumah dan Syariat lewat Bu Ririn bahwa kalau misalnya saya jawab pertanyaan ujian kehidupan Anda dan kebetulan pas, benar-benar itu jawabannya, kan saya juga nggak tahu benar apa enggak. Soalnya seringkali ketika konsultasi itu saya cuma bisa menebak permasalahannya mungkin begini-begini sebab saya nggak tahu detailnya tentang kodrat irodat Anda. Nah intinya ketika kalau misalnya saya jawab itu benar, saya yang dapat nilainya, Anda nggak bakal dapat nilai. Kemudian mau nggak mau Lumah dan Syariat pun akan mengubah ujiannya. Jadi itu udah nggak dianggap sebagai ujian yang punya nilai lagi. Dicari kejadian yang baru lagi yang bakal terjadi pada Anda. Jadi kan Anda yang rugi kan malah. Saya yang dapat nilainya, Anda malah tambah permasalahannya. Makanya pertanyaannya dibatasi tentang video yang sudah pernah diupload sebelumnya. Saran saya sih ya, Anda tuh perlu membuat catatan, entah di buku atau di komputer, di laptop, di HP, tentang ilmu yang terkandung dalam setiap video di sini. Setiap video didetailin satu persatu, apa implikasinya dalam kehidupan Anda, dan itu dipelajari semua. Saya sendiri bikin catatan seperti itu kok. Nanti saya akan kapan-kapan saya kasih contohnya deh biar gampang ya. Ini penting karena kalau misalnya Anda berhasil memahaminya, ini berguna juga bagi kehidupan setelah ini. Ketika reinkarnasi masih bisa diingat-ingat intisari dari ilmu hakikatnya. Nggak detail memorinya sih, cuman entah dari dalam hati itu merasa bahwa iya nih tahu bahwa itu kayaknya nggak bener deh. Alasannya kenapa kita juga belum tahu, tapi tahu itu nggak bener, udah nggak usah dilakukan dulu. Nanti aja mikir belakangan mengapa itu nggak benernya. Beneran seperti itu. Karena saya sendiri mengalami seperti itu. Saya meskipun nggak tahu detailnya bahwa itu adalah jalan yang nggak bener, saya bisa mikirin belakangan. Kemungkinan karena itu dari memori masa lalu. Poin berikutnya nomor 2 mengenai fasilitas yang diwakili oleh saya yang 50 watt bagi pemirsa yang 5 watt. Bagi siapapun yang ingin menjadi anak soleh untuk mampu menolong roh-roh nenek moyangnya, terutama yang memiliki harta peninggalan, karena bisa dipastikan mereka hidup di dunia lama, pasti itu jadi utang reinkarnasi, utang kepada Allah, dan saya bisa membantu itu meringankan utang tersebut. Bagaimana caranya? Saya mana tadi? Iya, bagaimana caranya ya? Ya hubungi saya nanti. Nanti Lumah Sinar 50 watt itu akan membantu mengurangi utang. Teknisnya bagaimana ya? Hubungi saya secara langsung ya, nggak bisa lewat Bentomi yang QR sebelumnya. Kalau Bentomi yang QR sebelumnya itu untuk manusia yang hidup aja, kalau yang mati yang harus lewat saya. Jadi nanti teknisnya itu adalah sebutkan nama, tahun lahir, dan wafatnya. Harta tersebut akan dianalisa oleh malaikat muqarrabin, dari mana asalnya, cara mendapatkannya. Kemudian malaikat muqarrabin yang akan menyuruh saya bagaimana menggunakan harta tersebut supaya bisa meringankan anak turunnya yang masih hidup. Dan juga bagi yang sudah wafat menunggu reinkarnasinya. Ya intinya detailnya nanti bisa dijelaskan secara spesifik dari masing-masing lah. Yang jelas informasi ini sejatinya ditujukan bukan buat pemirsa yang hidup sih. Buat roh-roh yang udah mati yang
masih nyangkut dan mereka butuh bagaimana caranya supaya bisa masuk ke alam fana. Caranya gimana ya? Harta mereka yang nyangkut di sini harus bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat dan saya membantu untuk urusan tersebut. Banyak banget loh roh-roh kayak gini yang nyangkut. Memang hartanya secara syariatnya emang seolah-olah dimiliki oleh manusia-manusia yang hidup, orang-orang kaya dan sebagainya, tapi sejatinya itu punyanya orang yang udah mati sebenarnya. Jadi ini adalah pesan bagi mereka, sebuah fasilitas bagi mereka. Bagi anda-anda yang nggak seperti itu ya nggak usah dipeduliin lah urusannya. Ya, jadi fasilitas ini fasilitas ini hanya untuk mengurangi reinkarnasi ya, bukan untuk mengurangi karma ataupun meningkatkan keimanan, murni mengurangi waktu tunggu reinkarnasi. Jangan diharapkan setelah mentransfer atau mengurus harta-harta tersebut serta merta Anda bakal jadi lebih cepat memahami ilmu kebenaran, karmanya dihapus atau itu enggak ya. Cuman mengurangi beban utangnya aja, jangan diharapin. Ini sangat ditekankan. Mengapa? Karena dari kemarin tuh ya, real nih, Bu Ririn tuh didatengin terus sama siluman yang paling sakti, yaitu siluman naga, ular, singa, dan harimau, dan macan. Mereka minta supaya gimana caranya ketika mereka mentransfer harta-harta tersebut, mereka juga bisa menghapus karma. Mereka juga bisa langsung memahami ilmu kebenaran. Nggak bisa. No chance. Ya, jadi sekali lagi pesan ini bagi pemirsa yang berupa roh ya, bukan manusia yang sekarang lagi masih hidup. Jadi nggak usah dipedulin kalau manusia yang masih hidup. Itu aja sih pesannya yang ingin disampaikan di episode tersebut. Semoga cukup jelas. Kalau ada pertanyaan ya disimpan dulu, dicatat, kemudian nanti ketika kita episode berselanjutnya, pemirsa bisa minta supaya kita bisa ngobrol di sini. Entah gimana caranya, pakai Discord, pakai WA, chatting dan sebagainya. Yang jelas di segmen yang terbaru nanti saya akan menjelaskan sampai pemirsanya mengerti. Makanya bakal ada obrolan-obrolan ini, bukan sekedar saya ngomong sendiri. Mati lagi. Ya, saya mana tadi? Udah habis ya. Oh ya. Jadi perkara uang ini, perkara harta ini mungkin akan mengakibatkan seolah kami di sini menjual agama ya. Iya benar. Pertama kali kalau misalnya secara sekilas melihat seperti itu memang kelihatannya seperti itu, tapi enggak juga ya. Pertama, nggak ada yang paksaan sama sekali. Kedua, ini tidak menghapus dosa sama sekali ya, dan tidak membuat Anda tiba-tiba langsung tinggi di hadapan Allah. Murni mengurangi waktu reinkarnasi. Jadi ya terserah mau iya apa enggak. Saya juga udah pernah memberikan concern seperti ini ke Bu Ririn. Nanti kan kita apa bedanya dong dengan orang-orang yang minta duit kemudian bisa seolah-olah memberikan akses khusus bagi orang kalau mau ngasih duit. Rupanya ini merupakan bentuk keadilan. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau misalnya fasilitas ini hanya dikasih ke siluman atau mereka tanda kutip yang dedengkot banget, jadinya nggak adil. Sebab mereka yang paling banyak utangnya. Mereka yang minta-minta terus bagaimana caranya supaya ilmu kebenaran bisa meringankan beban mereka. Dan malaikat muqarrabin pun mengabulkan tersebut dengan menggunakan saya di sini sebagai perwakilannya, sebagai lewatannya supaya nanti bisa memanfaatkan harta tersebut. Ya, pokoknya begitulah. Nanti mungkin akan dijelaskan dengan lebih detail lagi di episode selanjutnya kalau ada pemirsa yang bertanya. Baterainya udah mau habis lagi. Jadi ya sudah ya, kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Wassalam.